kita sebagai petugas partai ditugaskan di posisi manapun. Jadi Pak Asep siap lah ya. Oh, insya Allah. Bismillah lah. Bismillah. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Banter Podcast, terima kasih selalu menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di Banter Podcast, dan saya harap teman-teman selalu diberikan kesehatan karena saat ini sudah masuk musim penghujan di Provinsi Banten. Ya. Teman-teman, kali ini kita berada di program Bukan Asal Pemimpin Menuju Banten 2024. Saat ini saya sudah bersama Pak Asep Rahmatullah. Pak Asep, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau ini adalah politisi dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris DPD PDIP Provinsi Banten. Ya. Pak Asep, Ya. kalau kita kan sudah sebentar lagi Pak Asep ya, sudah akan memasuki pesta demokrasi nih Pak Asep. Ya, betul. Ya, meskipun masih beberapa tahun lagi, cuma kan udah harus ada persiapan yang mungkin partai-partai politik sudah mulai mempersiapkannya Pak Asep ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kita kan di Provinsi Banten khususnya di Indonesia kan kita menganut sistem demokrasi. Kalau Pak Asep melihat politik di Indonesia saat ini sudahkah berjalan dengan baik Pak Asep? Kalau Pak Asep melihat? Ya. Terima kasih nih atas undangannya. Pertama saya harus mengucapkan selamat ulang tahun buat Provinsi Banten. Yang ke-22, ya kan, Banten tangguh, ekonomi tumbuh. Di Banten khususnya, kalau berbicara terhadap demokrasi, ya pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Demokrasi yang sangat terbuka ini sebetulnya itu menjadi knowledge buat masyarakat khususnya. Saya rasa tidak ada yang instan di negara manapun dalam konteks menganut demokrasi. Tapi di Indonesia, saya rasa dengan berbagai macam dinamikanya, ya mudah-mudahan ke depan menjadi lebih dewasa. Artinya masyarakat jadi lebih cerdas lagi bagaimana menentukan pemimpin ke depan. Tidak hanya sebatas memilih pemimpin yang hanya ingin merebut kekuasaan, tapi bagaimana melahirkan seorang pemimpin yang punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Karena sejatinya demokrasi itu kan itu yang dimaksud tujuannya, bagaimana memberikan keleluasannya kepada masyarakat seluas-luasnya untuk mengisi ruang demokrasi itu di legislatif, di eksekutif, atau di tempat-tempat yang lain yang memang atas dasar kekuasaan politik itu menjadi satu bagian untuk diisi oleh politisi-politisi. Hanya saja yaitu mudah-mudahan di 2024 yang hitungannya kalau boleh dikatakan ya 1 tahun lebih sedikit, mudah-mudahan dinamika yang ada ini tidak menggiring kepada politik polarisasi itu. Artinya bagaimana sekarang belajar lagi. Artinya persaingan itu sesuatu hal yang lumrah dan wajar. Hanya saja kalau bahasa anak muda sekarang, jangan dibawa baper deh, jangan juga artinya jangan juga mendiskreditkan orang atas dasar kebencian. Tapi ada penilaian yang harus kita bangun secara objektif. Artinya tidak lagi menjurus kepada personal. Artinya semua calon-calon
presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota, dan calon legislatif, ya silakan. Artinya untuk men-tracking rekam jejaknya seperti apa. Karena dari unsur politik inilah kita bisa melahirkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Ya, betul, Pak. Misalnya untuk kesejahteraan secara ekonomi, terus ketersediaan lapangan kerja, juga bagaimana anak-anak kita juga sekolah dalam tanda kutip tidak dipersulit oleh kondisional apapun, juga mengurangi pengangguran dan lain-lain. Itu menjadi tanggung jawab dari demokrasi itu sendiri. Karena dari demokrasi itulah kita melahirkan pemimpin-pemimpin. Iya, betul. Saya sih berharap 2024 ini menjadi ajang demokrasi yang didasari atas dasar kedewasaan masyarakat berpikir. Karena diletakkannya bukan untuk kelompok manapun gitu. Udah nggak ada perkotak-kotak lagi. Udah nggak ada, tapi pertandingan kandidat pemimpin di tingkatannya itu menjadi harapan masyarakat. Yang tadi saya katakan untuk bagaimana menjadikan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, membuka lapangan dan segala macam. Itu mungkin. Luar biasa. Pak, tentunya saya ingin melanjutkan lagi. Tentunya semua partai politik mempunyai target, Pak. Ya, mempunyai target. Pasti. Boleh nggak Pak, saya ingin tahu nih Pak, target PDIP sendiri nih Pak di 2024 khususnya di Provinsi Banten, persiapannya seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah ya, PDI Perjuangan kebetulan partai yang memiliki sejarah panjang. Artinya dan kita secara infrastruktur keorganisasian kita sudah sampai ke tingkat ranting dan anak ranting. Artinya menatap 2024 yang otomatis target setinggi-tingginya adalah kita merebut seluruh demokrasi itu sendiri. Pileg, pilpres, pilkada, serentak, kabupaten, kota, segala macam, dengan kita mempersiapkan kader-kader yang memang mumpuni untuk ditawarkan kepada masyarakat untuk bagaimana ketika direkomendasi oleh Ibu Ketua Umum itu dipilih oleh rakyat. Gitu. Nah, Pak Asep, kalau misalkan nih Pak Asep, Pak Asep kan sudah malah melintang lah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Ya. Bahkan waktu itu sempat menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau misalkan Pak Asep ditunjuk oleh partai politiknya mencalonkan sebagai gubernur, Pak Asep, bersediakah Pak Asep? Sebagai kader partai, saya harus bersedia ditempatkan dimanapun. Tidak ditempatkan pun harus siap sebagai kader partai. Tapi otomatis partai juga kan punya penilaian terhadap kiprah saya sebagai politisi yang ada di Provinsi Banten ini. Ya, partai pasti mempersiapkan posisi saya bisa saja untuk jadi Banten 1, Banten 2, itu kan tergantung dinamika politik yang berkembang nanti di 2024. Karena kan pilkada serentak itu kalau nggak salah sesuai dengan jadwal KPU itu di bulan November ya kan. Nah, artinya kan kita punya waktu untuk mempersiapkan diri. Otomatis dari internal partai kita kan harus mempersiapkan. Yang tadi saya katakan bahwa kader-kader partai PDI Perjuangan di tingkatannya masing-masing harus siap ditugaskan di posisi manapun, di legislatif, di eksekutif, bahkan tidak ditugaskan sebagai kader partai. Kita samina watona karena ibulah yang punya hak prerogatif untuk menentukan dan merekomendasikan kita sebagai petugas partai ditugaskan di posisi manapun. Jadi Pak Asep siap lah ya? Oh, insya Allah. Bismillah lah. Ya, kan? Nah, kalau misalnya Pak Asep siap, misalkan Pak Asep siap dan benar-benar ditunjuk oleh partainya, kira-kira konsep apa nih yang akan Pak Asep bawa untuk Banten ke depan, Pak Asep? Ya, Banten ini kan sudah 22 tahun. Yang pasti dari Banten berdiri tahun 2000, artinya pasti kan ada saja kemajuan-kemajuannya, tapi kan pasti juga tidak tampilkan persoalan kekurangan-kekurangannya. Otomatis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan
atau mengizinkan atau memiliki kehendak kalau saya menjadi salah satu pemimpin di Provinsi Banten. Yang pasti saya harus mengembalikan pembangunan ini berdasarkan kultur kedaerahan di Provinsi Banten ini. Walaupun pembangunan itu, modernisasi itu tidak bisa kita tampilkan keberadaannya, tapi sebagai jati diri masyarakat Banten itu harus kita tonjolkan menjadi pembeda dari provinsi-provinsi lain. Artinya pembangunan investasi itu juga kan tidak bisa kita halangi. Hanya saja bagaimana membangun kekulturan kedaerahannya agar dari sisi budaya juga ciri khas itu tidak tergerus oleh modernisasi. Nah, mungkin cara berpikir membawa Banten itu harus seperti itu tagline-nya. Karena kalau cuman kita memberikan pembangunan saja tanpa didasari atas dasar kepedulian bagaimana kita berkarakter sebagai orang Banten, saya rasa ada sesuatu yang salah. Jadi saya pasti akan berkolaborasi dengan siapapun yang nanti bisa diajak kerjasama untuk membawa Banten jadi lebih baik ini. Karena Banten ini kan memiliki kedekatan dengan ibu kota negara kan, yaitu Jakarta. Dan juga sebagai provinsi penyangga antara Sumatera dan Jawa. Nah, artinya di sini dengan sumber potensi kekayaan ayadang di Banten ini kan tinggal bagaimana cara kita mengkapitalisasinya dengan tidak menghilangkan karakteristik sebagai orang Bantennya. Nah, ini yang saya khawatirkan ke depan pemimpin yang akan bertanding hanya didasari atas dasar merebut kekuasaan saja. Kalau dia tidak punya kepedulian terhadap konsep membangun Bantennya berdasarkan kearifan lokal, berdasarkan budaya yang melekat ini, ya saya khawatir gitu kan, Banten tuh hanya namanya saja, tapi karakteristik orang Bantennya tuh tidak nampak. Itu aja. Padahal kalau kita lihat Provinsi Banten nih kekayaannya luar biasa. Luar biasa. Jadi Banten ini dengan 4 kota kabupaten yang ada di Provinsi Banten ini kan tinggal kita bagaimana memiliki konsep yang jelas. Dengan adanya 3 wilayah lah ya. Betul. Kalau saya waktu zaman ketua DPR itu membuat kelompok, misalnya Tangerang Raya, ya kan, Tangerang Raya, Serang-Serang Cilegon dan Lebak Pandeglang. Yang otomatis di situ baik dari sisi geografis, dari sisi karakteristik, itu pasti berbeda. Kayak macam Tangerang Raya kan pasti ada kontaminasi budaya budaya Betawinya. Tapi kan juga pasti juga akan lebih kental juga budaya kebantenannya. Artinya bagaimana penekanan untuk melestarikan dari sisi kebudayaan itu menjadi hal yang skala prioritas. Karena buat saya infrastruktur itu sesuatu hal yang tidak bisa kita tampilkan karena itu kan juga ada di RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana pembangunan jangka panjang. Artinya DPR dengan eksekutif kan pasti itu sesuatu hal yang menjadi satu keharusan pembangunan infrastruktur. Saya rasa kalau pembangunan yang sifatnya membangun sekolah, pembangunan itu sesuatu hal yang bisa autopilot sih yang seperti itu. Tapi bagaimana pemimpin ke depan itu yang memiliki sikap ketegasan untuk tidak keluar dari bagaimana membangun karakter buildingnya itu kan gitu. Nah itu dengan kedaerahannya. Karena kita bersyukur negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan berbagai macam budaya, bahasa, ya kan itu kan menjadi sesuatu kekayaan yang harus dirawat. Benar. Nah kalau kita konsentrasinya hanya sebatas ngebangun, ya kan, tapi juga tidak membangun karakteristiknya, akhirnya apa? Lambat laun
karakter orang kebantenannya itu nggak ada. Hilang ya. Hilang. Nah, itu. Mungkin ke depan saya memiliki konsep seperti luar itu. biasa. Pak Asep, karena waktu nih Pak Asep. Siap. Singkat aja Pak Asep. Iya. Saya ingin pertanyaan terakhir, harapan Pak Asep nih untuk Banten ke depan, apalagi sekarang Banten sudah berumur 22 tahun nih Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ya, dengan Banten yang sudah berumur 22 tahun, saya berharap ada PJ Gubernur. Ya kan? Saya berharap PJ Gubernur ini juga memberikan fondasi yang cukup baik dari sisi reformasi birokrasi dan juga bagaimana meningkatkan hal-hal yang memang selama ini kurang untuk dikejar sampai 2024 agar ketika gubernur definitif yang terpilih siapapun dalam konteks, karena itu hak prerogatif masyarakat menentukan, supaya tinggal menjalankan saja tanpa harus juga melakukan hal yang sifatnya politik balas dendam. Oh ini bukan pasukan saya, dibuang, oh ini segala macam. Saya rasa kultur itu harus kita hilangkan karena tidak mungkin untuk membangun Banten ini didasari atas dasar ego sektoral. Karena gotong royong itu menjadi tagline partai kita itu, sehingga PDI Perjuangan itu bisa bekerja sama dengan siapapun. Yang penting kerjasamanya dalam tanda kutip untuk kepentingan masyarakat Banten. PDI Perjuangan partai terbuka, gitu kan. Siapapun besok yang nanti kita bisa ajak kerjasama dengan PDI Perjuangan, dengan yang tadi saya sampaikan, artinya menitik beratkan bahwa bagaimana membangun Banten itu yang paling setelah umur 22 tahun ini kita kembalikan kepada bagaimana membangun karakteristik masyarakat Banten yang memiliki ciri khas, ya kan, orangnya keras tapi juga santun, juga dengan segala macam budayanya, supaya wilayah Tangerang Raya, wilayah Serang-Serang, Cilegon, wilayah Lebak, Pandeglang itu menjadi sesuatu hal penopang yang punya nilai jual, baik nanti dari sisi pariwisata, dari sisi kereligiusannya, dari sisi kebudayaannya. Oh ternyata di Lebak Pandeglang itu ada negeri di atas awan. Di Tangerang Raya ternyata di situ ada wisata belanja. Di Serang-Serang Cilegon, oh ternyata di situ ada domainnya industri. Bagaimana ciri khas dari tiga daerah atau tiga wilayah pembangunan ini menjadi penopang kekuatan dengan tidak menghilangkan kultur kedaerahannya. Orang Banten terbuka, mau dari manapun yang datang. Tapi ketika dia masuk ke Banten, ya dia harus ikut kultur Bantennya. Karena itu satu-satunya. Karena kalau pembangunan infrastruktur yang lain itu pasti dengan peningkatannya pendapatan asli daerah, juga belanja modal yang dibahas oleh eksekutif dan legislatif, pasti tujuannya ya pendidikan, kesehatan, juga bagaimana infrastruktur. Alhamdulillah sekarang infrastruktur di 2022 ini, di umur yang ke-22 tahun ini, artinya hampir 90% lah infrastruktur ke daerah-daerah itu sudah relatif bagus. Hanya saja tinggal ke depan seperti apa. Bagaimana gubernur dan wakil gubernur ke depan itu mampu mengharmonisasikan dengan tiga wilayah yang tidak sebut itu, dengan menanggalkan ego sektoral masing-masing. Tapi ketika berbicara Banten, ya harus menjadi satu kesatuan. Nanti tinggal bagaimana intervensi dari sisi anggaran kepada kabupaten kota yang dikonsepnya adalah untuk bagaimana memperkuat kultur daerah masing-masing, gitu loh kan. Karena saya rasa kalau jalan di Tangerang Selatan, jalan di Kabupaten Tangerang itu bupati, wali kota sudah merencanakan dengan itu. Yang kurang itu adalah pembangunan karakter tentang kebantenannya. Itu mungkin. Itu tuh yang kurang katanya. Iya. Pak Asep, sebelumnya saya dan tim terima kasih sudah sama-sama mau datang ke Banten Podcast. Saya juga terima kasih sudah diundang. Yang saya tahu Pak Asep tuh sibuknya luar biasa. Iya. Makasih ya Pak Asep. Sama-sama. Oke, teman-teman Banten Podcast, sekian bincang-bincang bersama Pak Asep Rahmatullah.
Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Asik.